Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dijadwalkan memeriksa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Senin, 6 Januari 2025, hari ini. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan, Hasto akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan ex-kader PDIP Harun Masiku. Benar, Saudara HK, Hasto dijadwalkan panggilan oleh penyidik hari ini pukul 10 WIB di Gedung Merah Putih KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka, kata Tessa dalam keterangan tertulis, Senin. Pada Senin ini, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan sebagai saksi kasus yang menjerat Hasto. KPK telah mengumumkan Hasto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan pada Selasa, 24 Desember 2024, lalu. Agenda Perikanan Kelautan 2025 artikel kompas.id. Selain Hasto, KPK juga menetapkan staf Hasto, Doni Tri Istiqomah, sebagai tersangka kasus suap. Dalam kasus ini, Hasto diduga memberikan uang untuk menyuap Wahyu Setiawan agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR. Selain itu, Hasto juga diduga merintangi penyidikan dengan memerintahkan Harun Masiku melarikan diri saat hendak ditangkap dan menginstruksikan saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Sementara itu, Hasto menyatakan menghormati langkah KPK yang menetapkannya sebagai tersangka. Hasto mengeklaim, ia sudah menyadari berbagai risiko yang mungkin dihadapinya ketika mengkritik kekuasaan, termasuk dikriminalisasi. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum, kata Hasto. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menjadwalkan pemanggilan terhadap Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto hari ini. Namun, Hasto tidak bisa memenuhi panggilan tersebut. Hal itu disampaikan juru bicara PDIP Guntur Romli saat dikonfirmasi perihal kehadiran Hasto. Hari ini Mas Hasto belum bisa hadir karena sudah terjadwal dengan kegiatan rangkaian HUT partai sebelum panggilan diterima, kata Guntur melalui pesan singkat, Senin, 6 Januari 2025. Terkait hal itu, Guntur menyatakan Hasto meminta penjadwalan ulang. Hal itu pun sudah disampaikan ke lembaga anti rasuah melalui surat. Kami sudah kirim surat minta dijadwal ulang, ujarnya. Namun, Guntur tidak menjelaskan lebih detail perihal kapan permintaan penjadwalan ulang dilakukan. Menurut Guntur, informasi lebih detail akan disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum dan Tim Hukum Sekjen DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Terkait panggilan KPK terhadap Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto pada hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal berikut. Pertama, Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena ada agenda, ada jadwal yang sudah disusun sebelumnya, sebelum surat panggilan KPK itu datang. Yang kedua, PDI Perjuangan dan Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan selalu taat hukum, akan selalu mengikuti semua prosedur. Namun karena ada rangkaian hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025, maka Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang setelah acara hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025. Yang ketiga, kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK soal jadwal pemanggilan ulang. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Selain Hasto, KPK juga menetapkan staf Hasto, Doni Tri Istiqomah, sebagai tersangka kasus suap. Dalam kasus ini, Hasto diduga memberikan uang untuk menyuap Wahyu Setiawan agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR. Selain itu,
Hasto juga diduga merintangi penyidikan dengan memerintahkan Harun Masiku melarikan diri saat hendak ditangkap dan menginstruksikan saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Sementara itu, Hasto menyatakan menghormati langkah KPK yang menetapkannya sebagai tersangka. Hasto mengeklaim, ia sudah menyadari berbagai risiko yang mungkin dihadapinya ketika mengkritik kekuasaan, termasuk dikriminalisasi. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum, kata Hasto.